melihat bahwa di masyarakat kita sering mendengar keluhan-keluhan tentang daya beli masyarakat yang melemah. Nah, ini adalah sebuah ironi ya, yang memang tidak bisa diganggu gugat karena memang faktanya seperti itu di masyarakat. Kita lihat tahun 2025 kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini hanya 5,11%. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,11%, tapi tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja. Walaupun memang PHK saat ini ada tapi tidak besar. PHK terjadi dalam senyap, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Perusahaan melakukan efisiensi karena kos mahal, ditambah karena perlambatan ekonomi global, suku bunga di Amerika cenderung tinggi, bahkan China pun yang sudah merajai ekonomi dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas tentang Indonesia menuju resesi. Nah, ini sesuatu hal yang harus diperhatikan sama pemerintah ya, karena bagaimanapun kalau ekonomi Indonesia hancur, lemah, ini bisa terjadi pergolakan politik yang luar biasa, bahkan bisa sampai terjadi chaos. Nah, ini sesuatu yang tidak kita harapkan tentunya. Nah, saya berharap pihak pemerintah pun bisa aware dengan terhadap permasalahan ini, karena di masyarakat saat ini tahun 2026 ini daya beli masyarakat ini benar-benar anjlok. Nah, apa sih sebabnya? Banyak hal sebetulnya ya. Salah satunya adalah PHK yang walaupun tidak besar ya, yang tadi saya bahas. PHK tidak besar tapi pelan-pelan itu ada dan terus berdatangan dan bermunculan PHK. Nah, terus konsumsi juga dalam negeri, domestik juga berkurang, termasuk ekspor juga, kebutuhan order untuk pasar luar negeri juga berkurang karena perlambatan ekonomi global. Terus UMKM di kita pun tidak bisa memaksimalkan kredit dari Bank Himbara ya dengan maksimal, karena memang ada beberapa perkeliruan yang memang sempat saya bahas di video sebelumnya. Nah, ini harus segera secepatnya diatasi oleh pemerintah Indonesia. Karena kenapa? Kalau misalkan daya beli masyarakat Indonesia ini turun, konsumsi turun, PHK di mana-mana, perusahaan banyak yang bangkrut, banyak yang pailit, apa yang terjadi? Chaos, pergolakan politik, dan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa berat kalau misalkan ini tidak segera diatasi. Karena Indonesia akan mengalami chaos karena daya beli masyarakat ini betul-betul jatuh. Ketika daya beli masyarakat melemah, ini akan muncul yang namanya kejahatan yang memang terjadi di masyarakat. Nah, ini pemerintah harus segera, sangat-sangat urgent, dan ini sangat darurat. Ekonomi Indonesia harus segera diselamatkan. Salah satunya mungkin yang Pak Prabowo sempat katakan melalui Pak Menhan, dengan mengganti direksi bank supaya ekonomi kerakyatan, UMKM ini betul-betul disupport. Karena bagaimanapun UMKM ini 97% menyerap tenaga kerja kita di Indonesia dan menyumbang hampir 60% dari PDB kita. Nah, ini harus menjadi perhatian serius, karena saya bisa melihat nih perkiraan, tapi ini hanya perkiraan pribadi saya. Kalau misalkan Indonesia, pemerintah tidak bisa mengatasi krisis ekonomi ini, daya beli masyarakat ini yang melemah, mungkin beberapa bulan ke depan akan terjadi chaos. Nah, ini kan sungguh hal yang tidak
kita harapkan, tidak kita inginkan. Karena bagaimanapun Indonesia harus tetap tumbuh dan bangkit dengan ekonomi kita. Jangan sampai Indonesia salah jalan dengan kita saat ini lebih sibuk dengan posisi kita di internasional, tapi di dalam negeri jangan sampai terjadi kegaduhan ekonomi sehingga memunculkan chaos. Nah, ini sangat penting ya, karena bagaimanapun masyarakat, yang diharapkan masyarakat itu adalah pertumbuhan daya beli masyarakat ini cukup. Jangan sampai ketika daya beli masyarakat turun, konsumsi masyarakat turun, pabrik banyak yang tutup, manufaktur dan perusahaan-perusahaan yang lain pada tutup. Ini akan memunculkan stabilitas politik yang luar biasa kacau ya. Ini jujur memang sangat tidak diharapkan. Saya harap tidak terjadi di Indonesia. Tapi ini perhatian serius untuk pemerintah, harus segera memberikan solusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat menjadi lebih stabil lagi. Jangan sampai, saya harap, Indonesia mengalami resesi di tahun 2026. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atas atensinya, saya harap mudah-mudahan pemerintah juga bisa dengar, bisa memberikan solusi yang konkret dan tidak terjadi chaos dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih.